وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائل. فمن هنا قال الغزالي في الإحياء di dalam permasalahan ikhlas. Dalam hal ini qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali fil Ihya'i di dalam kitabnya yakni al-Ihya, Ihya Ulumuddin, makhilasatu, pengertian daripada ikhlas. La ikhlasu, maka kata Imam Ghazali, inna salata biduni huduril qalbi, bahwasanya sesungguhnya pelaksanaan sholat tanpa menghadirkan hati, min awaliha, dari awal sholat, ila akhiriha, sampai berakhirnya sholat, batilatun, maka sholat tersebut batal. Inda ulama tasawufi, menurut ulama tasawuf. Jadi kalau kita bicara di kalangan ilmu tasawuf, salat itu harus hudurul qalbi, menghadirkan hati Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min awaliha ila akhiriha, dari awal salat sampai akhir salat. Seumpama kita tidak bisa menghadirkan hati kita kepada Allah, maka sholat kita batilatun, sholat kita batal. Kira-kira yang sholat di musola al-imtihan sampai derajat dari awal sholat sampai akhir sholat hanya Allah yang diingat, hanya menghadirkan Allah. Kira-kira ada? Oh, kalau ente termasuk orang mutasawwifin, kalau kita ngaji tasawuf ya Pak. Tapi kalau ilmu syariat, ilmu fiqih kemarin sudah dijelaskan, minimal bisa membarengi niat dan takbiratul ihram, itu sudah dikategorikan khusyuk. Wa ini kafara al-fuqaha, tapi ulama fiqih menolaknya. Artinya kalau seumpama mengikuti kajian ilmu tasawuf, maka semua hamba-hamba Allah sholatnya gagal semua. Al-ishtiratil huduri, inda niyati. Tadi menurut fikih bisa menghadirkan niat saja ketika takbiratul ihram. Inna huwa al-isqat at-taklifi, dalam hal ini menggugurkan taklif, binisbati, dengan membangsakan, menisbatkan, ila aghlabil mukallifina, kepada mayoritas orang-orang yang taklif, alladzina la yata'adda, yakni orang-orang yang tidak mendatangkan minhumul huduru min awal sholat ila akhirnya,
Kalau menurut ilmu fikih ada keringanan, kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam hati kita min awal ila akhir. Makanya cukup di awal saja, yakni inda takbiratul ihram. Wala yukallifu al-insanu illa ma fi was'ihi. Allah tidak memberatkan, wala yukallafu al-insanu, tidak diberatkan manusia illa ma fi was'ihi, kecuali di dalam dirinya ada keluasan. Ya kalau dia ingin belajar, dia ingin, ya, dia kepengen menjadi golongan mutasawwifin, orang-orang yang tasawuf, silakan mencobanya. Silakan mencoba. Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ya, bagi antum yang pengen diberikan keluasan, ya silakan coba. Agar apa? Agar ibadah kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikanat salatuhum, dan apabila salat mereka bila ruhi huduril qalbi, tanpa adanya ruh hati, fi jami'iha, di dalam keseluruhan salat, alladhi huwa sababu fi tahsili, ini merupakan sabab di dalam menghasilkan fawaidiha, faidah salat, wa tanwirul qulub, dan bercahayanya hati. Jadi kalimat Allah as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salat kita berkualitas, tadi mahal huduri. Jadi silakan Anda coba, jangan kita khusyuknya kita takbir saja. Kalau bisa min awal sholat sampai akhir sholat, Allah. Ya, ini sholatnya kekasih Allah, sholatnya orang-orang soleh, saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanwirul qulub, dan bisa memberikan cahaya dalam hati kita, bi'ifadatil ulumi, dengan mengidofahkan, menyandarkan ilmu. Wal hikami, dan hikmah fil qulubi al-hadiri, di dalam hati yang ada, al-hadirati, yang hadir, al-mutawajjihati ila jalalati, yang menghadap kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, man tunajji wa tuzakki wa tazkiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat derajat kita. Walihada lama zara al-Ghazali dalam ini, ketika Imam Ghazali berkunjung, wa huwa fi atna'i ta'lifi, di tengah ngarang kitab Al-Wasit, ya, kitab Imam Ghazali ada Ihya Ulumuddin, ada Al-Wasit. Fil fiqh, fikihnya Imam Ghazali, akhuku as-sufi, saudaranya yang tasawuf, waqtada bihi fis salati, mengikuti Imam Ghazali di dalam salatnya.
di sholatil isya'i, di dalam sholat isya, liqaumihi afqahu minhu, karena Imam Ghazali lebih faqih, lebih pandai daripada saudaranya. Wasa'ibu manzilil bahari, dan orang yang memiliki tempat yang tinggi, fi adna'is salat, di tengah-tengah salat, taswirul mas'alata, tergambarkan satu masalah, fil haidi kana mutahasyirah. Jadi Imam Ghazali menemukan permasalahan haid ketika sholat, sehingga buyar tuh ma'al huduri, hatinya menghadirkannya buyar. Yang dipikirkan adalah anil mahidi, tentang permasalahan haid. Ini ulama-ulama kalau ngarang kitab fiqh, bab-bab yang memang khusus dengan survei, bab-bab yang memang agak sulit, terbayangkan mahwal haid, apa itu haid, dikirim tentang hukum Islam yang namanya haid. Imam Ghazali lagi sholat, terpikir tentang haid, berarti hudurul qalbi, hatinya buyar dalam keadaan seperti ini. Kana muta'assiran, dalam hal ini masalah haid adalah masalah yang sangat sulit. Alaihi qabla nawa al-mufarraqah wa atamma salatu faqadda, yang akhirnya saudaranya mufarraqah. Ya, saudaranya mufarraqah berpisah sholatnya dengan Imam Ghazali. Ulama sampai sedemikian menjadi hukum. Imam Syafi'i survei ketika menuliskan babul haid, tentang haid itu 16 tahun, ya, 16 tahun. Kalau sekarang kita enak, udah terima matang, kita tinggal baca, kita tinggal menjelaskan, kita tinggal memberikan informasi masalah haid. Kata saudaranya ini Roman-Romannya, Ghazali enggak menghadirkan hatinya dalam sholat mufarraqah. Walamma sa'alau ambalika, setelah itu saudaranya bertanya, qala lama ra'aituka tadbikan, ketika saya melihat Anda maka terbitan, keringat keluar di tubuh Imam Ghazali. Faqra'tuka, maka aku mufarraqah li adami sihhati salatika indana, sebab salatku menurut kami ulama-ulama tersebut tidak sah. Indah tasawuf. Qultu wa yashhadu lihada at-tafsilu, bersaksi karena hal ini at-tafsilu, perincian marwahu, apa yang diriwayatkan Abu Dawud oleh Abu Dawud fi sunani, di dalam sunnah Abu Dawud, an ibadatin, tentang ibadah. Dalam kitab sunnah Abi Dawud
menjelaskan tentang ibadah Ibnu Sa'id, annahu qala, beliau berkata, asyhadu anni, saya menyaksikan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawati, 5 salat iktaraduhunna, yang diwajibkan, iktaraduhunna Allah Ta'ala, yang diwajibkan oleh Allah, min ahsani wudu'ihinna. Nah, Nabi memberikan keringanan lagi. Salat yang bagus yang diterima oleh Allah yang bagaimana? Satu, kata Allah, kata Nabi, min ahsani wudu'ihim, yang bagus wudunya, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau wudu jangan main-main, sunnah semuanya kita kerjakan, ya. Wassalahunna liwaqtihinna, kemudian sholatlah pada waktunya. Artinya apa? Awal waktu. Ini termasuk kategori sholat yang diterima oleh Allah, yang bagus. Kedudukannya sama dengan hudurul qalbi, menghadirkan hati kepada Allah. Yang pertama, min ahsanil wudu'i, bagusin cara wudu kita, ya, bagusin cara wudu, gaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka lagi bab wudunya. Kemudian wassalahunna liwaqtihinna, salat di awal waktu, jangan menunda-nunda, jangan mengentar-ngentari. Ini udah gak bisa menghadirkan hati, sholatnya ditunda-tunda, tanggung, habis ini ya, kualitas ke sholat kita. Wa atamma ruku'ihinna, menyempurnakan ruku dalam sholat, sempurna rukunya, tenang dalam membaca zikirnya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tenang, ya, nggak usah terburu-buru, nggak usah keburu-buru. Ini pun termasuk kategori yang sholatnya diterima. Wa khusyu'un kana lahu, maka itu termasuk sholat yang khusyuk bagi umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahi, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi termasuk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyufarolahu, di mana dia diampuni oleh Allah. Jadi masih diberi kesempatan buat kita yang belum bisa menghadirkan hati kita sama Allah,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan niatnya bagus, wudhunya bagus, sempurnakan sholatkan, gerakan-gerakan sholatnya dipersempurnakan, dibagusi akhlaknya, dibagusi pakaiannya, dibagusi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman lam yaf'al, orang yang tidak melakukan hal ini, falaysa lahu 'alallahi ahdun, maka tidak adalah bagi Allah janji. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzaba. Gak ada penjelasan ketentuan diterima atau tidaknya. Bisa jadi diampuni, bisa jadi dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'ammal, maka bayangkanlah wahai jamaah, salat kita gak bisa menghadirkan hati. Tadi yang disebutkan oleh Rasulullah kita jalankan. Walamma kana, kemudian satunya lagi ditambahkan lagi, walamma kana hadzal batini, jaga perut kita. Ya, cara sholat kita kalau pengen berkualitas, perut harus terjaga jauh dari perkara yang haram. Wa islahu ma huwa sababu al-ba'ith, memperbaikinya merupakan sebab kebangkitan adal ikhlasi, terhadap ikhlas fil amali, di dalam amal, wa huduril qalbi fis sholati, dan menghadirkan hati di dalam sholat. Wa huwa asyaddul a'dha'i islahan adal mujtahidin, inilah yang disebut orang yang membenahi gerakan-gerakan sholat bersungguh-sungguh. Wa aktsharuha mahunatan, wa syukran, dan inilah sesuatu yang menjadi bekal besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi artinya kita belum bisa menghadirkan hati dalam ibadah sholat kita, maka bisa solusi dari baginda Rasul yang tadi disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.